Iya, selamat malam. Malam hari ini balik lagi. Nah, ya kita ada di kosannya Ivan Belva ya. Nah, kosan ini adalah kita ngobrol santai bareng dengan Ivan Belva ya. Dan yang pasti ini malam hari ini kita bakal banyak sekali yang diobrolin ya. Nah, seperti biasa ini Bapak kosnya di sini kita akan hadirkan bintang tamu dan kita akan kupas seperti apa sih kepribadiannya, terus juga kebiasaannya, lalu juga dari segi pekerjaannya dan lain-lain ya. Tapi malam hari ini ya, karena kita masih tetap ngobrolin seputar pernikahan, ada unsur wedding dan lain-lain. Kalau biasanya mungkin kita ngobrolin dengan bintang tamu tentang pernikahan, persiapan untuk pernikahan yang pertama kali gitu kan. Tapi malam hari ini Bapak Kos ini mau ngajak ngobrol seseorang yang sedang mempersiapkan pernikahannya juga. Tapi ya, pernikahannya ini bukanlah pernikahan yang pertama kali. Pernikahan yang kedua kali ya. Entah 2 kali atau entah 3 kali, entah berapa kali sebetulnya ya, karena kita juga nggak tahu pasti sebetulnya. Tapi nih, malam hari ini kita punya temanya adalah kewong kedua boleh lah ya. Ya, kita langsung aja hadirkan nih, Bapak Kos malam hari ini mau hadirin seorang, sebetulnya saya masih nggak yakin juga perempuan atau entahlah ya, gitu kan ya. Kalau dibilang perempuan juga mungkin belum matang gitu kan ya, dibilang laki-laki juga masih setengah gitu kan. Kita akan langsung hadirkan aja. Ini adalah Mita Imoruya. Boleh kasih tepuk tangan. Selamat malam. Selamat datang di Bapak Kos ya. Gitu. Bawa oleh apa, Bu? Oh, bawa batagor. Oh, bawa batagor. Bawa apa lagi? Terus bawa rengginang. Terus ada lagi? Bawa diri aja. Bawa diri aja gitu. Udah berat. Ya. Udah berat. Iya ya, sama dosa juga udah berat ya, Bu ya. Dosanya banyakan kamu. Nah, malam hari ini kita bakal ngobrol dengan Mita Imoruya nih ya. Dia ini adalah seorang presenter, lalu juga seorang MC ya, lalu juga ibu dari 3 orang anak ya. Satu ya. Halo. Yang itu kemana? Yang mana? Yang 2 lagi. Bisa. Satu. Dari berapa Bapak? 2. Satu dong. Oh, dari 1. Jadi anaknya 1 dari 1 Bapak maksudnya gitu baru ya. Baru 1. Kan keburu meninggal. Allahu Akbar, meninggal Bu. Meninggalkan aku dan anakku. Kepelukan seseorang mungkin maksudnya. Mungkin ya. Iya. Aduh, lupa. Tapi nggak apa-apa, kita malam hari ini mau ngajak ngobrol Mita Imoruya ya. Tentang pernikahan. Karena tema malam hari ini adalah kewong kedua boleh lah ya. Boleh nggak sih sebetulnya? Boleh-boleh aja, gitu. kalau ada jodohnya. Kalau ada jodohnya. Gitu kan. Ya, tapi kita flashback dulu deh. Kita flashback dulu ke berapa tahun yang lalu ya? Berapa tahun ya? 2006 ya? 2006 ya, 2006 berarti udah sekitar 14 tahun yang lalu ya? Iya. Nah, oke. Seorang Mita Imoruya pernah menikah di tahun 2006. Iya, betul. Dengan laki-laki? Ucing juga. Laki-laki dong. Dengan laki-laki. Ya. Oke, dan di 2006 itu ada salah satu pilihan ya, salah satu pria pilihan dari seorang Mita Imoruya. Inisialnya E ya. Ya kita sebut aja E. Kita sebut aja E. Gak usah disebutin atuh. Ya, inisialnya E. Inisialnya E ya. Oke. Dan capek deh. Oke. Nah, terus dulu menikah di tahun 2006, di usia berapa? 29. Ya Allah, kalau bisa sih. Orang lain mah ya kalau menurut kawinnya orang lain mah umur 21, 22, 23. Mungkin Anda 29 teu laku apa kumaha caritana? Jadi gini, dulu tuh kan pas abis kuliah terus kerja. Memang dulu kan cita-citanya memang pengen jadi zaman dulu mah ya, jadi wanita karir lah. Jadi emang bukan mengejar untuk menikah cepat. Jadi ya udah aja, jalan aja. Tapi gitu. karirnya ada? Alhamdulillah ada. Ada sebagai? Pertama itu dulu sebagai tukang asuransi. Tukang asuransi. Oke, terus? Dulu sempat kerja jadi marketing asuransi dulu. Terus akhirnya entah kenapa jadi nyebur ke jadi penyiar radio kan. Nah, di situ kan jadi penyiar radio dan sebagainya, terus jadi MC, jadi mungkin karena dunianya di entertain, jadi ya santai aja gitu. Dan waktu itu memang berpikir bahwa menikah itu nggak usah cepet-cepet, nggak usah
target sekian, ya udah jalanin aja Okay. gitu. Karena waktu itu buat gua kalau nikah itu ya harus sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup ya. Gitu kan. Nah, jadi udah aja jalanin. Oke. Dan memang belum pernah ketemu yang cocok waktu itu. Jadi cuman jalan. Belum pernah ketemu yang cocok atau belum pernah ketemu yang mau? Yang cocok. Kalau yang mau banyak. Oh, banyak. Oh, ya Allah. Antrian panjang sih. Sebagai seorang entertainer gitu kan ya, pasti banyak penggemarnya ya. Sebentar, ngomong-ngomong seorang entertainer ya. Sebelum kita lanjutin, kita punya satu hadiah dulu nih sebagai penghuni baru di sini ya. Nah, ini ada kocokan dan ini salah satunya adalah yang harus dipakai selama talk show kali ini. Gitu ya. Oke, tapi kita bebas ya, mau masanginnya di mana juga bebas gitu. Gila. Oke, boleh tunjukin isinya apa, Bu? Bulu mata. Bulu mata, oke. Kalau gitu, karena profesi Bapak Kos ini juga sebagai makeup artist, kita akan pasangkan juga bulu mata. Saya mau pilih yang makeup artist. Oke. Ay kemarin nggak dandanan cemimin emang artis. Nah, ini ada bulu mata ini dari Cilia Eyelashes ya. Nah, ini bulu matanya luar biasa. Ini nyaman dipakai, bulu matanya aman ya. Tapi ya belum tentu juga dipasang di tempat yang semestinya. Orang gila. Gitu, ya. Jadi di tempat di mana? Ini tidak boleh dilepas selama kita ngobrol-ngobrol malam hari ini. Jangan dikumis. Diam, Bu. Oh, perasaan nggak ada di kontrak ini? Nggak apa-apa. Ini ada bonusnya. Oke. Cuma tuh pakai halis tadi tehnya. Nah, ini ada satu lagi. Ini yang bakal kita pasang juga. Sebelah lagi. Ya mungkin ini nanti yang bintang tamu selanjutnya juga mungkin agak deg-degan ya. Ini bintang tamu pertama ini. Ini bintang tamu yang. Oh, kurang gila loh. Nah, ya. Dah. Bisa nggak di dalam hidung? Nggak usah, Bu, kita aja ya. Oke. Nah. Ini mah atuh gua besok mau kawin nggak jadi atuh ngeliat gua gini. Nggak apa-apa. Ya lanjut lagi nih. Nah, dulu kan banyak penggemarnya ceritanya gitu. Dan akhirnya berlabuhlah dengan satu orang yang seinisial E itu. Iya. Nah, menikah di tahun 2006. 2006, usia saya waktu itu 29. Dan usia dia berapa? 25. Oh, ya Allah, tante, ya. Jadi senangnya dalam muda memang dulu ya. Bukan, jadi dari dulu itu memang nggak pernah cocok, nggak pernah bisa apa ya, maksudnya kayak apa sih ngeklik gitu, ngeklik gitu, ngeklik sama orang yang umurnya di atas atau umurnya yang sepadan, nggak tahu ya, ngekliknya tuh selalu dengan yang umur lebih di bawah muda. lebih muda gitu, biasanya seperti itu. Ya waktu itu sebenarnya saya juga nggak tahu sih umurnya dia itu ternyata jauh 4 tahun ya. 4 tahun lebih muda ya. Karena waktu pas perkenalan pertama itu dia bilang seumuran temennya dia kalau nggak salah tuh. Ya sekitar di atas aku lah 2 tahun. Pas mau nikah, ternyata pas lihat KTP-nya ternyata 4 tahun, ya udahlah ya. Ya nasi sudah menjadi bubur ya. Iya, tinggal dikecapin ya. Kerumpukin ya. Kerumpukin jadilah gitu kan. Menikahlah di tahun 2006 itu. Oke ya. Nah, terus setelah menikah ini berapa tahun kemudian kan akhirnya terjadi sesuatu nih ceritanya ya. Gitu. Nah, terjadi sesuatu. Ya singkatnya gini lah, 5 tahun pernikahan, masuk Hello Kitty. Masuk Hello Kitty. Iya, Hello Kitty. Waktu itu kan lagi ngetrennya Hello Kitty kan, Mas Bram. Mas Bram ya. Jadi masuk Hello Kitty. Tahun ke-6 itu aku hamil. Tahun ke-7 aku melahirkan. Tahun ke-8 nggak usah. Yang gugat siapa sebetulnya? Oh, oke. Tapi yang minta apa namanya, aku yang gugat, itu yang kan pengen udahan, ya udah aku yang gugat. Oke, ya itu. Karena kan apa ya waktu itu sebenarnya ini sih, maksudnya jadi karena waktu itu tuh
karena apa ya, kan harusnya bisa bertahan ya. Betul. Karena harusnya bisa bertahan. Cuman waktu itu kan ya karena belum ada pengalaman, terus juga kaget karena kan nggak ada angin, nggak ada hujan, terus tiba-tiba nih orang yang dulunya begitu sangat apa ya, perhatian, menyayangi, mencintai apapun lah gitu kan, terus tiba-tiba jadi berubah gitu. Kenapa gitu? Mungkin akunya juga kurang peka atau apa, terus karena merasa kurang peka mungkin karena kebanyakan lemak, Bu. Mungkin ya, ketutupan ya kali ku gaji gitu kan. Jadi dari situ akhirnya karena merasa mungkin ada orang yang disuruh bertahan, tapi ada juga akhirnya sudahi gitu. Akhirnya mengambil keputusan ya sudah gitu. Kalau memang dia sudah tidak mau dengan saya ya sudah selesaikan gitu. Ya udah gitu. Akhirnya selesai. Gitu. Yakin selesai? Pas ketok palu, mungkin dia baru sadar. Melepaskan nenek kan gitu. Ya penyesalan mah biasanya kan terakhir kalau pendaftaran di awal ya. Gitu. Nah, kalau kita ngomong nih di tahun 2006 pas saat seorang Mita Imoria ini mau menikah gitu kan ya. Apa sih yang memutuskan untuk yakin bahwa ya udah saya akan menikah? Waktu itu sih sebenarnya saya nggak. Bukan karena umur udah kebanyakan kan? Nggak. Saya nggak ngelihat umur pertama, cuman waktu itu mulai tergugah untuk menikah itu, ya ternyata saya harus menikah. Bukan karena hamil? Bukan loh, kan gue 7 tahun. Oh iya benar. Gitu. Kalau waktu itu baru transgender baru bisa menikah. Beroperasi ya? Jadi waktu itu saya memutuskan menikah itu banyak hal sih ya. Waktu itu pas orang tua mau naik haji, saya baru sadar. Katanya kalau orang mau naik haji itu kan kayak melepas orang meninggal. Gimana kalau nggak balik lagi, saya belum menikah dan sebagainya. Terus memang ada di akhir-akhir kesininya tuh, akhirnya ada tuntutan juga dari orang tua. Kenapa? Karena yang duluan nikah itu adik saya. Aku teh Golkar. Golongan Karungham. Golongan Karungham. Jadi waktu itu akhirnya adik saya kan duluan nikah, jadi ya udah kalau aku mah biasa aja gitu. Nah waktu itu seperti itu, terus makin kesini kayaknya kehidupan godaan makin banyak ya, ngeri juga kan. Godaan apa menggoda? Godaan dong. Kalau aku mah orangnya nggak pernah menggoda. Gitu. Digoda. Ya Allah. Dijogetin. Nah pada saat itu akhirnya memutuskan untuk menikah. Dan satu hal lagi, waktu itu saya taruhan. Oh jadi kawinnya karena taruhan? Waktu itu saya punya teman di radio, waktu itu di Radio Sinta, namanya Pak Billy. Kayaknya si Mita mah orangnya nggak mau maksudnya nggak mau ada ikatan, nggak mau pernikahan, nggak mau ini. Aku mah yakin dah dia mah katanya pokoknya nikahnya pasti telat 30 lewat 30. Kita taruhan. Aku kayak gitu. Terus pokoknya sebelum 30 saya harus menikah. Dari situ baru wah, saya harus nikah nih. Soalnya waktu itu taruhannya kompor gas. Wih, mahal banget ya taruhannya. Bukan masalah kompor gasnya. Tapi harga diri. Harga diri. Gitu. Biarpun cuma kompor gas, yang penting harga diri. Bahwa saya harus menang. Gitu. Terus? Ya alhamdulillah gitu. Ternyata nggak disangka-sangka ketemu. Udah gitu, dianya ternyata serius kan. Serius nih gitu, ajak nikah dan sebagainya, ya udah gitu. Akhirnya menikah lah ya di tahun 2006 itu. Tanggalnya masih inget nggak? Berapa ya, lupa. Saking udah nggak penting ya? 13 kalau nggak salah. 13 bulan? 13 Januari. 13 Januari. Februari Januari ya? Lah? Januari ya, tahun 2006 gitu kan. Nah, pasti ada dong yang dipersiapkan. Dulu waktu mempersiapkan pernikahan itu berapa lama? Sebenarnya dulu tuh sebentar, karena memang ketemu, jadi nggak pacaran kan, jadi pernah kenal. Ta'aruf? Enggak lah. Ta'aruf maka tak sayang. Can usum. Ngerti oke bahwa ta'aruf nama. Jadi waktu itu sebenarnya udah kenal 3 tahun yang sebelumnya. Nah tiba-tiba ketemu lagi, terus hanya beberapa bulan dari situ, jadi cuman 3 bulan lah ya, pokoknya akhir Desember ke Januari, ya pokoknya nggak lama lah. Jadi akhirnya, jadi ingat tuh waktu itu Aceh yang tsunami itu. Oh iya, 2000 aku MC, itu 2002. 2005 loh.
Oh, nggak salah deui atuh didinya mah da kumaha. lupa pokoknya gini lah, intinya gini. Waktu itu aku akhir Desember, akhir tahun nge-MC tahun baru di Sheraton. Sama lu nggak ya? Cowboy waktu itu. Enggak. Oh bukan ya. Pokoknya nge-MC di Sheraton. Make a wish lah ya, maksudnya akhir tahun. Ibaratnya gini ya, ya Allah, kalau ada jodohnya nih tahun ini, tolong datang. Udah masih sambil nangis. Biasa aja. Kok kayaknya tuh menyesali ya, masih ingat kenangan-kenangan lama gitu kan ya. Sambil memutar ini kan. Iya, Jadi iya. pas waktu itu tiba-tiba di pertengahan tahun itu ketemu itu kan. Yang udah 3 tahun nggak ketemu langsung ketemu lagi. Terus apa namanya? Jadi ketemu, ternyata udah mulai berbeda waktu itu, mungkin ketemu dia masih ABG lah ya, jadi emang nggak pas aja. Udah gitu, pas udah gitu udah aja dari situ jalan. Nah waktu itu akhirnya dia ngomong ke si papa, ya udah kalau memang udah ada niat nggak usah dilama-lamain, intinya gitu. Lanjut, jadi gitu lanjut aja. Jadi akhirnya Desember akhir itu persiapan, Januari menikah, jadi cuma 3 bulan waktu itu. Dan waktu zaman 2006 tuh sebenarnya perweddingan itu baru mulai bangkit, baru mulai ada beberapa majalah pernikahan, pameran juga baru satu. Jadi tapi memang sudah mulai ada kayak apa modifikasi atau apa, cuman masih terbatas. Kalau sekarang kan kalau mau cari temanya warna apa tuh semua ada. Kalau dulu tuh agak susah. Waktu itu tuh aku pengen temanya kan hijau. Hijau sama karena sesuai dengan body ya. Kulak. Pokoknya hijau-hijau gitulah kan ya, Hilda daun kan. Nah, terus Hilchau. Terus waktu itu zaman kebayanya bukan Ana Avanti yang lagi tren. Siapa? Aji Notonegoro. Yang terus? Mulai yang tempel-tempelan itu. Iya. Dulu Belva belum ada. Belum ada ya. Adanya depan Baloka. Itu masih zaman beda. Zaman itu kan. Terus yang dipersiapkan apa lagi? Jadi yang dipersiapkan itu karena dari dulu juga kan aku mah nggak ada ukuran ya di tukang kebaya nya. Jadi saya bikin sendiri. Ukuran spring bed mah nyewa aya di mana-mana tuh. Jadi aku tuh nyiapin. Teh punten bade nyewa acung naon kabaya ukuran spring bed. Moal aya. Balagi karung goni. Karung goni. Tapi kan gendut-gendut teh tuh Van 75. Iya, 75 aya awewe normal mah ada ukur 48. Jadi waktu itu karena pengen perfect, segala sesuatu disiapkan. Enggak poe ke pasar baru. Nah, naon eta teh? Wah, segala weh. Gitu kan. Tapi akhirnya memang jadi apa ya? Karena saking perfectnya pengen ini perantal-perantal itu pengen dibeli sendiri atau apa ini. Wah, segala teh pokoknya pengen beda dan sebagainya. Jadi riweuh sorangan lah intinya mah gitu. Karena ingin sempurna teh gitu kan ya. Gitu. Nah, tapi ketika kita ingin sempurna tapi orang-orang nggak mendukung, akhirnya ya memang rada kacau nya gitu. Tapi ya sudahlah kayak gitu teh ada lah ya, maksudnya yang kayak gitu. Jadi dulu mah asal ribuh gitu kan, mempersiapkan teh kudu gini. Cuman karena waktu itu jaraknya dulu mah kan venue atau gedung buat nikahan teh kan masih sedikit ya. Pas itu teh orang Sunda mah namanya Rayagum. Jadi kan semua udah rame. Akhirnya dirayakanlah di rumah. Gitu. Kayak gitu sih. Jadi dulu mah segala tehnya kudu ini, kudu pasel dan sebagainya. Nah, jadi ribuh lah ya gitu. Tapi kalau sekarang mah santai aja. Nah, kita belum bahas tentang yang sekarang ya. Kalau dulu mah ya udah sampai ingat pengalaman. Jadi itu saking pengennya si kebaya hijau itu ya. Itu kebaya hijau itu sampai 3 penjahit yang ngejahitnya. Ya, karena awalnya gagal. Bordirnya gak ada itu dikecilin, dimasukin ke tempat bordir lain. Pokoknya teh harganya teh jadi mahal weh. Si baju gagal gitu. Baju gagal, tapi pasti pakainya lumayan lah. Cuman memang itu juga kabaya Belva lah nya, campur natekannya, gitu. Wow gitu kan. Ya udah kayak gitu. Foto prewedding. Ada foto prewedding. Ada. Masih ingat di mana foto preweddingnya? Itu mana? Cikuni, bukan Cikuni ya. Cikamuning. Cikamuning teh yang masuk Purwakarta ya. Di situ.
Oke. Temanya apa dulu? Kan kalau sekarang ya Patani dan Butani. Oh, Patani dan Butani. Kebetulan di situ ada yang lagi mau pare. Ya sudah aja pinjam dulu. Oh, jadi temanya adalah Patani dan Butani. Ya, dulu si yang CPP-nya ini jadi Pataninya. Gitu. Terus ada pemeran pengganti jadi Butani. Iya jadi muning. Karena kan kalau di sawah suka ada muning. Oh, muning itu kan itu mah lagi apa namanya? Lagi moe pare. Oh, lagi moe pare. Oke. Gitu. Iya ya. Terus sama di pembakaran naon eta teh? Mayat. Apu. Oh ya, tagok apu. Iya, Di situ. Ya. Oke. Nah, terus ini kan berlanjut akhirnya menikah lah gitu kan ya di hari hanya. Itu apa sih yang dirasain pada saat akad nikah? Apa ya? Pohon deui ya pokoknya antara deg-degan gitu kan, terus apa namanya, oh ini yang lucu mah, jadi kan ada kan kayak dibacain tuh si datanya ya sama si petugas sama petugas KUA-nya. Disebutin lah si tanggal lahir kita. Terus awalnya aku dulu kan disebutin 77. Terus yang dia disebutin 81. Eta tetangga aja kan daun muda. Namun aya nomor gitu. Jadi terus adik aku mah biasa aja gitu. Justru keluarga atau saudara yang ada tuh, "Ih, ini kosong kenapa nih si KUA teh kenapa sih harus dibacain? Padahal mah enggak usah," cuma gitu. Ada yang kesal gitu ya. Tapi aku mah biasa banyak, secara kan ya expertnya di situ kan gitu. Jadi udah itu pertama, terus apa ya? Sungkeman biasa nangis gitu kan. Sebelumnya siraman gitu. Ngan pas ke siraman ya tah. Pakai belangwir nya siraman oge. Urang juga lain siraman panganten. Jika siraman 7 bulan. Karena kondisi badan. Ya. Terus kertu usum busti kan dorang. Jadi makan naon? Terus kan pakai melati. Ai dipesenkeun teh melati teh jiga teh lain nu jumbo, nu pondok, akhirnya kan itu kadieu. Jadi aku teh jadi jiga nu hamil 7 eta keur 7 bulanan gitu. Tapi jadi gosip meureun kitu teh. Anya henteu oge sih. Datu Eke mah parawan sejati. Saksi. Bapak kos pernah jadi saksi. Iya, Bapak kos boleh coba. Iya. Enggak, kalau Bapak kos kan menjaga norma gitu. Benar. Oke, dan tapi kan kita dulu sering sekamar, Pak. Iya sih, gitu kan. Tapi kan biasanya patonggong-tonggong. Ingat nggak waktu di Pangandaran? Iya, yang saya dicemburuin. Nggak, saya ngomong buta gitu. Ya, nah itu kan akhirnya menikah nih dengan segala perjalanannya gitu kan ya. Akhirnya berjalan berapa tahun total? 8 lah ya. 8 tahun ya? 8 tahun. Oke. 8 tahun ya? Iya, kan iya benar. Di tahun kan tadi tahun ke-5 masuk Hello Kitty, tahun ke-6 hamil, tahun ke-7 punya anak, lahirin, tahun ke-8 cerai. Cerainya juga pas ketok palu itu Januari kalau. Januari juga. Aku nge-MC sama si Fajar. Iya. Malam tahun baru di Trans. Susurian weh, nepi ka tengah peuting, nepi ka subuhnya balik duaan. Terus besoknya baru pengacara. Oke, sudah selesai. Ketok palu. Hadiah tahun baru. Hadiah tahun baru. Oke, jadi free aja ya udah dari situ mah ya. Oh, free. Langsung udah mun baheula aya Syahrini, da Syahrini oge eleh lah ku urang geus baheula. Kan eta teh kan janda semakin di depan. Oh, janda semakin di depan. Depan apa? Depan ruko biasanya. Tapi ini mah ya mungkin apa namanya? Jadi sebenarnya ini kan pertama kalinya membeberkan status, membeberkan cerita. Karena kan setelah ketok palu itu di 2014 itu sebenarnya kan ya kamu tahu sendiri lah gitu kan, nggak pernah ada yang tahu kalau nggak nanya, dan nggak pernah ada yang tahu status aku selalu menyembunyikan dan sebagainya. Lain naon kan? Gitu. Mesti ngalalantri. Oh, menjaga ketertiban. Apalagi kalau misalnya musim corona kayak begini kan harus social distancing.
nanti yang ngantri. Misi jadi dicurigai, misi takut banyak rumah tangga yang rusak, makanya aku selalu menyembunyikan. Jadi selalu kalau ditanya punya suami, punya. Kadang saya kalau ditanya siapa suaminya, kadang saya jawab Irfan Zulkarnain, kadang-kadang saya suka jawab. Sahawa disebutkan. Kadang-kadang saya Lukman Sardi gitu kan, saya gitu. Orang Ujung Berung ya gimana? Bukan yang Jakarta, bukan. Yang bintang film. Gitu. Jadi sahawe saya dan yang sering jadi suami saya itu Edro Febian. Oh iya. Gitu. Ya, itu mah siang malam juga bisa jadi suami ya. Oh, gitu. Itu mah waktu saya ke dokter aja. Jadi bapak juga harus dicek spermanya. Enggak, saya mengantar teteh. Jadi si Edro mah sering aja gitu. Jadi saya selalu menyembunyikan. Baru hari ini loh saya membeberkan eksklusif cuma di kosan ini aja ya. Seorang Mita Imoruya membeberkan masa lalunya ya. Nah, ini cuma di malam hari ini cuma di kosan Ivan Belva ya. Nah, ini kan akhirnya sudah lepas nih gitu kan ya dari si E ini gitu kan. Nah, akhirnya ketemu lagi dengan seseorang yang akan jadi imam dalam rumah tangganya ya. Itu setelah sekian berapa lama? Ketemunya juga sama 3 tahun yang lalu kayaknya sih gitu. Setelah berarti aku dari 2014 ya sampai sekarang berapa? 2020 sekitar 6 tahunan ya. 6 tahun. 3 tahun yang lalu lah saya ketemu. Gitu. Oke, ya. Ini kan berarti akan sedang proses menuju ke pernikahan yang kedua ya. Dalam hitungan hari ke depan ya. Akan menghadapi atau juga akan melaksanakan ijab kabul setelah tertunda dan tertunda lagi gitu kan ya. Nah, persiapannya kalau yang kali ini seperti apa sih? Persiapannya sih nggak ribet, maksudnya terus apalagi dengan kondisi sekarang. Jadi waktu itu tuh kan sebenarnya mau di bulan rencananya di bulan Maret. Cuman karena waktu itu masih banyak pekerjaan dan sebagainya. Terus kita pikir santai aja lah gitu, paling nanti aja di April gitu. Tiba-tiba April udah dapet tanggal, udah didaftarin, tiba-tiba corona kan. Akhirnya bisa aja sih maksain dan KUA-nya pun nggak masalah sebenarnya, nggak masalah, udah daftar. Cuman akunya pikir kondisinya semua lagi prihatin, lagi apa, terus ada orang tua juga di luar kota jadi agak susah kan. Jadi ya udahlah, toh kita pernah menikah, santai lah gitu. Jadi ya udah, akhirnya kita memutuskan nanti aja lah habis lebaran, kali aja suasana atau kondisinya udah mulai lebih baik, lebih ini lagi gitu. Ya alhamdulillah sih, mungkin minggu depan insya Allah gitu kan mau diresmikan ya secara surat gitu kan. Nah, secara surat ya? Iya. Kalau yang nggak pakai surat? Udah. Tapi nggak di kosan bapak kan? Enggak. Ya. Dari setahun yang lalu kan udah ini udah diresmikan secara agama. Oh gitu. Suratnya belum. Nah ini baru yang akan secara negara ya? Ya. Jadi kan diulang lagi kan. Jadi ya intinya mah disahkan lah untuk itunya gitu kan. Nah persiapannya nggak banyak, terus apalagi sekarang kan ada permintaannya juga memang dilaksanakan di KUA, jadi ya udahlah di KUA aja gitu. Jadi kita tinggal datang ke KUA, kita nikah, udah selesai gitu. Toh kedua keluarga juga udah pertemuan, udah ketemu, ya santai lah, nggak dibikin ribet, nggak harus resmi, nggak harus apa gitu. Jadi santai aja. Sebenarnya kan kemarin juga rencananya kan pengen udah ya akad di KUA, pakai peci, pakai kerudung, selesai gitu kan. Tapi kan ya karena punya bapak kosan yang perfeksionis betul. Terus punya tetangganya kan juga perfect, kan dia ku aing gitu. Jadi tetap akan tampil dengan tatanan mereka pengantin ya. Ya, jadi katanya kan dia ku aing di dandanan gitu kan. Ini baju nangis aya, tapi tong dibawa balik gitu kan. Balikan deui. Gitu. Tapi ya alhamdulillah lah ya gitu, karena akhirnya mau bikinin yang jumbo kan gitu. Jadi ya udahlah, misalnya simple aja. Gitu. Terus juga kan sekarang tamu kan dibatasi. Memang hanya pertemuan keluarga. Jadi mengistilahkannya sekarang mah kita numpang aja, syukuran aja kayak gitu.
nggak pakai apa, nggak ribet, nggak harus pakai seserahan, terus mahar pun gak usah ribet, betul, uang aja iya, gitu. Karena kan kalau sekarang beli emas, uh, uh, kan aku biasanya ke Antam ya belinya gitu, oh, jadi langsung pakai tronton kan gitu. Sekarang kan udah nggak boleh nggak ya boleh, gitu nggak boleh kan. banyak-banyak kan belinya sekarang Nggak ya. boleh banyak-banyak ya kan gitu, karena memang duit nauge kan. Itu sanggup itu Jadi nggak nama. sanggup gitu. Jadi udahlah nggak usah pakai emas. Ya, jadi jauh lebih simpel dibanding dengan pernikahan yang dulu ya. Jadi nggak nyediain apa namanya, bikin seserahan atau bikin apa gitu. Mas kawinnya udah mahar uang aja gitu. Jadi nggak terlalu ini, terus datang ke KUA hanya langsung kan, nggak usah sambutan apa, serahin aja ke KUA, yang penting sah gitu aja. Ya, berarti tidak seperfeksionis dengan pernikahan yang pertama dulu. Ya memang harus ada seragam keluarga, harus ada barang seserahan, lalu juga ada tema khusus gitu kan, dekorasi, warna dan lain. Gak ada. Jadi sekarang untuk kali ini lebih ke putih, udah selesai. Jadi nanti rencananya bakal pakai baju warna putih. Ya, akan nikah warna putih, terus ijab kabulnya di KUA, tidak ada perayaan ini itu. Nggak ada. Jadi langsung makan-makan dan selesai gitu ya. Berat nggak sih untuk memutuskan menikah kali ini? Sebenarnya ini kan pertimbangan dari 3 tahun yang lalu. Sebenarnya kan udah diajak nikahnya udah lama, cuman aku masih mempertimbangkan tuh pertama gini. Dulu ketika putus cerai terus menyandang status jadi single parent gitu ya, kayak apa ya, kayak nggak terima gitu, karena aku mah nggak mau kayak gini gitu. Jadi kayak menurut aku tuh kayak aib gitu, kayak aduh malu apa, minder dan sebagainya. Terus ada ketakutan kan, ada ketakutan gimana kalau biasa berdua, biasa berbagi itu tiba-tiba sendiri dan sebagainya. Tapi ketika dijalankan gitu, ya alhamdulillah ya, aku banyak punya teman-teman dan keluarga dan saudara yang banyak jadi perhatian itu lebih gitu. Jadi kayak apa, lebih perhatian ke aku, lebih ngelindungin, dan ternyata pas dijalanin tuh baik-baik aja gitu. Nah, ada titik di mana menikmati sekali kesendirian itu gitu. Jadi gue bebas kemana-mana, melakukan apapun, mengambil keputusan apapun. Jadi paribasa nama rek kumaha oge, kumaing we udah nyarekan gitu. Jadi bisa melakukan apapun. Tapi memang ada satu, bahwa aku punya tanggung jawab karena ada anak. Gitu. Nah, kita ngomong soal anak. Kan nggak gampang ya, maksudnya apalagi anak sekarang sudah umur 7 tahun. 7 tahun, otomatis sudah bisa diajak ngobrol, sudah tahu sebetulnya ayahnya siapa, gitu betul. kan ya. Nah, untuk kayak cari ya. Untuk mempertemukan nih, pertama kali mempertemukan dan akhirnya sampai berjalan proses seperti sekarang ini, kan berarti ada proses dong, gitu kan ya, untuk mengakrabkan si calon suami ini dengan anak kita. Itu prosesnya seperti apa sih? Jadi gini, tipikal anak aku tuh memang nggak rudet, nggak ribet. Jadi dia kalau ketemu orang tuh dia langsung akrab gitu. Jadi dia nggak bukan manusia takut manusia gitu. Jadi kalau ya lu tahu sendiri kan, salam sama Wawa gitu kan, nggak kode kan ya saya. Nggak kode ujung-ujung nama. Ingat sana kerbodak. Jadi untungnya aku punya anak yang dia lebih apa ya, sebenarnya dia tuh lebih, ya mungkin nggak tahu ya, feeling kali ya. Jadi saya tambah santai kalau dipertemukan dengan siapa dan sebagainya tuh, jadi nyantai. Nah, ditambah lagi kenapa akhirnya saya memutuskan untuk menikah dengan yang sekarang ini, karena dia sama anak teh gimana ya, cepet akrab gitu. Jadi dia ke anak-anak teh gampang akrab, mungkin karena basic dengan ngajar sekolah budaknya, jadi akhirnya dia cepet akrab. Dan si kakak teh gampang akrab sama dia gitu. Dan sekarang tuh malah lebih mungkin lebih akrab ke dia gitu dibandingkan dengan bapak artinya. Iya, karena jarang ketemu kan gitu. Tapi masih suka ketemu. Terus akhirnya kemarin sebenarnya kan tidak akan diberitahu dulu kan si anak posisi kita seperti apa dan sebagainya. Jadi awalnya seperti itu. Cuman akhirnya kan ada kehadiran sosok baru. Dia sendiri yang bilang ke neneknya kan,
mah aku teh pusing cenah gitu. Kenapa? Ada abi, ada om, ada abi, ada om cenah gitu. Jadi dia akhirnya teh harus ngomong, ini Iya. anak udah gede, walaupun nggak dibilangin alasannya apa, tapi dia harus tahu bahwa posisi atau sekarang tuh seperti apa. Jadi akhirnya aku mencoba untuk mengajak ngobrol, ternyata si budak teh sok ngobrol aja ponakan apa sepupu-sepupunya kan, udah ada yang gede. Jadi mereka tuh kayak suka bertukar pikiran. Nah si anak ini teh tipikalnya emang kayak mendem ya, maksudnya dia apa ya? Dia teh kayak menjaga perasaan aku gitu. Padahal kan kuduna akunya. Gitu. Tapi dia teh kayak tahu gitu. Jadi akhirnya aku ajak ngobrol bahwa posisi kita tuh seperti apa. Akhirnya dia ya balik Cirambai. Berarti kan dia ngerti kan? Alasannya nanti Bunda kasih tahu kalau kakak udah besar. Kakak nanti akan tahu ceritanya. Tapi posisinya seperti ini. Itu ayah kamu. Kalau om itu nanti yang ngejagain kita gitu. Oke. Jadi akhirnya dia bisa lebih akrab gitu, seperti itu. Dia tahan cedik lah. Enggak, jadi istilahnya disampaikan ke anak bahwa si calon suami yang ini adalah yang akan menjaga kita gitu. Yang akan ngedampingin, yang akan menjaga, yang pokoknya yang ngelindungin kita lah gitu. Enggak, anaknya nggak nanya, wah mama sama security sekarang. Mama sama satpam sekarang ya, jagain kita ya. Melindungi, polisi. Polisi. Gitu. Jadi pokoknya dia yang akan ada buat kita berdua gitu. Tapi ya sudah gitu, maksudnya oke gitu. Terus ketika aku memutuskan akhirnya ya menikah, jadi selain minta izin restu ke orang tua, anak juga minta ikhlasnya, minta ridhonya gitu. Responnya gimana? Cerik deh budak teh. Jadi Cirambai, iya. Kakak nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi pada Cirambai, sedih lah pokoknya namanya. Jadi kan ada proses nantinya ya, proses untuk berterus terang pun nanti akan ada waktunya gitu kan? Iya, jadi maksudnya sedikit-sedikit karena kan nggak mungkin menceritakan apa terjadi apa. Asalnya tidak akan diceritakan, tapi karena sudah muncul sosok baru, ya otomatis harus dikasih tahu. Takutnya nanti bisa jadi contoh buruk, Van. Disangkanya bahwa saya masih berstatus manggil Van. Oh, Bapak kos ini. Jadi gitu, Mang. Gitu. Jadi takutnya dia berpikiran, oh kalau punya suami ternyata boleh punya laki-laki lain gitu. Nah makanya mau tidak mau karena anak juga sudah mulai mengerti, kita kasih tahu. Sempat konsultasi dulu sih dengan beberapa teman yang punya pengalaman seperti itu, terus sempat ke psikolog ya, ke psikolog anak ya, untuk menanyakan harus gimana sih cara ngomongnya gitu. Jadi benar-benar karena orang tua aku juga tidak mau membeberkan. Maksudnya itu tanggung jawab lo, itu tanggung jawab kamu sebagai ibunya yang harus memberitahu. Jadi mama papa tuh nggak mau ngasih tahu anaknya gitu. Nah anak aku teh nggak pernah, jadi sampai mungkin kemarin itu, jadi dia nggak tahu. Jadi awalnya karena dia kan tinggal dengan orang tua aku. Tinggal sama neneknya berarti tinggal sama neneknya. Jadi dia pikir bahwa di Bandung itu aku teh sama bapaknya tuh masih bareng gitu. Jadi karena dulu masih sering nengok bareng dan sebagainya gitu. Nah pas kesini sendiri dia udah mulai mungkin kenapa nih gitu. Akhirnya ya udah gitu, maksudnya dikasih tahu aja, dan kebetulan ya anaknya udah mulai ngerti. Dan sekarang aja malah manggilnya udah pap gitu. Gitu. Jadi sudah ada pendekatan khusus ya sekarang ya. Udah dekat. Gitu. Ya mudah-mudahan mungkin ini akan segera jadi pencerahan buat anak juga ya, untuk menerima dan juga mengerti sebenarnya situasinya seperti apa. Yang sulit tuh itu, Van, gitu. Kalau nyari yang suka ke kita mah gampang, tapi kan kita tuh kayak buntutannya, buy one get one free kan. Percuma dapetin yang suka atau sayang sama kita, tapi dia nggak bisa ngomong ke anak kita, karena anak kita juga butuh sosok kan, sosok. Sementara dengan dengan abinya itu kan ya ketemunya juga jarang. Betul. Tapi masih bertanggung jawab dan nengokin. Ya. Nah pernikahan kedua ini gitu kan, harapan terbesar apa sih dari seorang Nita Imoroya dalam kehidupan seperti sekarang ini, yang pasti mungkin tidak mau sama dengan kehidupan yang dulu. Ya, harapan terbesar seorang Nita Imoroya dengan
si pria pilihan sekarang ini apa? Pokoknya intinya harapannya adalah anak gue bahagia. Jadi Anak aja? Anak, urang mah geus boga cita-cita. Nggak nyari makan. Jadi gue mah jalanin aja gitu. Maksudnya gini, dulu gue pernah membangun satu harapan, satu keinginan, cita-cita, yang kia, dan ternyata benar gitu ya, tanpa kaget gitu. Kenapa kok jalan hidup gue kan seperti ini gitu. Jadi kalau sekarang mah nggak bercita-cita naon, tapi yang penting lu harus jauh lebih baik deh kumaha carana. Jadi udah aja jalanin aja gitu. Jadi lebih pasrah menjadi sempat ada kondisi gue takut untuk menikah lagi karena takut gagal. Tapi dipikir-pikir, aing pernah gagal, nah aing berkerusian. Yang penting kita punya niatnya benar. Jadi kalaupun memang yang kali ini akan gagal lagi. Doakan sama. Aing ngedoakeun ya. Jadi kan dia emang geus pasang mental. Aja atuh lo kieu oge. Ya intinya seperti itu. Yang penting gue niatnya benar, niatnya baik, gitu. Yang mampu menguatkan gue kan anak gue. Kalau dengan tujuannya membahagiakan anak gue, siapa tahu gue juga kuat, gitu. Kata apa jodoh pati rezeki jeung corona mah kan ujung-ujung aya begitu. Gitu. Urang kata apa? Sebenarnya geus eueuh cita-cita urang mah. Jadi mulai dicintai, disayangi, dikejar-kejar, dikhianati, kabeh teh kan geus kaalaman kabeh. Nyangos gitu. Naon deui gitu kan. Jalanin aja. Oke, ya jadi intinya adalah lebih ya sudah dijalanin aja apa yang di depan mata gitu kan ya. Nah, terakhir nih ya, untuk mungkin perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin pernah merasakan gagal dalam sebuah pernikahan gitu kan ya. Apa sih pesan dari seorang Mita Immaruya buat mereka? Ya mungkin sampai saat ini masih belum berani ya untuk melangkah lagi, untuk menikah lagi, untuk cari pasangan baru lagi karena mungkin ada sebuah trauma yang mendalam gitu. Nah, kudu trauma dah sebenarnya. Tapi beda-beda ya. Mungkin karena gue orangnya lebihnya apalah easy going apa gitu kan. Serek naon deh di pikiran kadang jadi huisan, kadang jadi botak kan, gendut ngeus gitu kan. Aduh, yang ngeus we gitu. Cuman ini gini. Dulu mungkin ya zaman gue waktu itu urusan ngontrol kan lagi nggak viral ya gitu, videonya hanya buat pribadi aja kan, nggak bisa di-share kemana-mana gitu. Kalau sekarang kan dikit-dikit share. Dulu gue sempat dinasehati lah sama kayak guru agama lah ya, kayak jadi jangan jangan brutal. Sebagai perempuan misalkan disakiti, mau dikhianati, mau diselingkuhi, lu harus elegan gitu. Jangan pernah untuk ibaratnya ngontrol. Jangan pernah sampai lu melakukan sesuatu yang akhirnya memang lu jadi yang brutal gitu loh. Jadi lu harus elegan. Enggak kudu disambarkeun gitu. Lu ngomongin suami kamu gitu kan intinya mah. Jadi kalau masih diajak ngomong, diomongin, dikasih tahu, nggak usah jadi naon cuk urang mah dibatasi teman gitu antep kan gitu. Jadi entong ngerasa bahwa ini milik saya, iya memang itu milik kita jadi kudu pintar gitu. Entong ngerti kan jadi enak pas saya disiksa kayak kan jadi elegan. Dan waktu itu kan pernah gua melakukan jadi sebuah restoran ya. Warung nasi. Ini warung naonnya? Bukan itu seafood, warung seafood. Itu disebutkan iya urang asa dosas ya. Nah gitu. Tuh ya tutupnya bisa beralih aja kejadian eta. Itu ganti nama begitu udah selesai begitu kejadian itu langsung besoknya mereka ganti nama dari warung seafood jadi warung ontrong. Jadi intinya jadi kalaupun ada godaan, ada cobaan dalam sebuah rumah tangga, jangan ngagugu nafsu, ngagugu entong egois, dia jangan sampai kesalahan itu menjadi kesalahan kita. Enggak, saya jalankan. Jadi kudu ingat ya, kita kan milik Allah, suami kita juga milik Allah. Kapanpun, dimanapun bisa diambil dengan cara apapun. Entah itu mungkin dimatikan gitu ya, diambilnya, atau juga digiwing ucing dalong gitu, atau apapun itu bisa terjadi gitu. Dan biasanya lamun nu kagoda kitu mah nanti akan ada masanya itu akan habis. Jadi
nya kudu sabar we gitu jadi awal. Jadi terus entong misalkan salaki urang ya salingkuh kurang dibalas salingkuh. Tak itu teh jadi fatal akibatnya. Malah jadi nggak mau menyelesaikan masalah sebetulnya gitu. ya. Jadi nggak usah cicing gitu. Jadi nggak usah cicing ngomong biarin aja menyenangkan diri kita sendiri aja gitu. Jadi entong apa ya dan kalaupun misalkan sekarang masih takut gini terus kadang-kadang ada perempuan gak mau cenah urut batur kieu-kieu nyakeun bae tuh udah di kumah. pakai disinfektan deh ya. Ya kan aya mau cenah kasih Lukman misalkan gitu. Urut batur cenah. Nyakeun bae we da di kumah gitu. Ai urang mah kitu gitu maksudnya jangan merasa bahwa nggak mau ya urangnya kan kita juga nggak suci amat ya. Maksudnya kita juga nggak perfect banget. Ya sudahlah gitu. Pernah keasaan ku batur misalnya misalnya rek ditarima deui nya tarima lamun jadona gitu. Lamun embung neangan deui nu lain. Oke. Jadi nu lain oge kan tetep urut batur kan. Pasti sesa itu namanya. Jadi intinya mah buat wanita-wanita di luar sana yang memang mungkin mengalami hal-hal seperti ini, jadi intinya mah jangan takut untuk melangkah lagi ya. Jangan takut untuk melangkah, jangan takut untuk hadapi aja gitu. Dan semua masalah juga kita dikasih masalah teh pasti ada solusinya. Hanya waktu yang akan memutuskan rek lila rek gancang gitu. Jadi mau apa jalanin aja. Ternyata maksudnya bukan gampang ya, maksudnya ya udah ternyata terlewati. Tong jadi riweuh oge gitu jadi namanya. Apa yang saya takuti itu semuanya terlewati dan gini kan tenan naonnya gitu sampai akhirnya mau menikah dan sebagainya pun ya sudah jalani aja gitu. Baiklah kalau begitu terima kasih banyak kita udah banyak ngobrol hari ini malam hari ini kita benar banyak ngobrol tentang kehidupan seorang Mita Imoroya ya yang dari episode pertama dulu sudah selesai sekarang akan segera memasuki episode kedua dan yang pasti mudah-mudahan harapan kita mudah-mudahan akhirnya akan berlanjut dengan bahagia. Ya amin ya terima kasih thank you banget. Terima kasih. Ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di kosan Ivan Belva ya. Kita ngobrol santai bareng dengan Ivan Belva dengan bahasan-bahasan lainnya juga dengan bintang tamu lainnya juga seperti apa. Kita akan ikuti episode-episode berikutnya. Terima kasih, selamat malam. Sampai ketemu lagi.